Ya, jadi eh, kita bahas tugas dulu. Oh ya, untuk tanggal 3 kita kayaknya nggak ada materi ya, nggak ada kuliah tanggal 3. So, nanti mungkin diganti ke hari Jumat. Karena kita ada wawancara lagi untuk MSIB 7, tim MSIB kok pas pas jam kuliah jam 4 gitu ya. Sebenarnya jam 4 sampai jam 3, jam 4 sampai jam 5 aja. Cuma kayaknya mendingan nggak usah ya, karena buat persiapan segala macam. Oke, mungkin saya bahas aja kriteria tugas ya. Yang pertama ini harus ada data. Nah, yang dimaksud ada data ini bebas ya, mau DWG atau JPEG. Mungkin coba saya coba buka contoh tugas dari ini aja, dari batch sebelumnya aja. Ini ada yang eh, bagus. Ini saya coba ada punya Mas Faiz ya. Sorry, tugas 2 ya. Ya, jadi eh, ada 3 komponen ya di sini ya. Yang pertama komponen SketchUp, kemudian yang kedua itu layout di sini, kemudian yang ketiga pre-design. Jadi satu kriteria file SketchUp, kemudian ada 4 kriteria file view, file layout, dan satu kriteria pre-design. Ya, nah eh, jadi gini, ini mungkin teman-teman, ada beberapa kalau saya lihat tuh di grup ada beberapa yang kesulitan untuk jadiin PDF. Buat yang kesulitan, dikumpulkan aja layoutnya, file layoutnya dikumpulkan ke Google Drive nggak apa-apa. Ya, mungkin nanti versi PDF-nya ya benar mungkin pakai screenshot, tapi versi layoutnya sambil dikumpulkan juga ya. Gitu. Ya, jadi mungkin nanti ditambahin aja nih ya, ini file PDF dari layout ini maksudnya eh, supaya untuk memudahkan kita ngecek aja sebetulnya. Ya. Cuma buat yang kesulitan, eh, dikumpulkan aja file layoutnya. Yang nggak kesulitan juga mau dikumpulkan juga nggak apa-apa. Gitu. Mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin akan diminta oleh mentor. Nah, biar nggak bolak-balik, nggak apa-apa dikumpulkan juga aja layoutnya. Nggak ada salahnya. Meskipun eh, belum tentu dibuka karena layout itu hanya untuk mengkonfirmasi beberapa hal ya daripada nanti eh, bolak-balik, mendingan dikumpulkan juga layoutnya ya. Oke, ini saya buka ya, ini contoh tugas eh, dari batch sebelumnya. Jadi harus ada data, di sini harus ada data dan geolocated ya. Jadi memang harus ada koordinatnya, tetap harus ada koordinatnya. Yang pertama data. Nah, data itu yang dimaksud data itu apa? Ya, data seperti ini. Jadi minimal ada satu ya data itu. Ini coba ini dia ditaruh di tab sendiri nih kayaknya. Nah, ini data. Jadi boleh JPEG seperti ini, boleh juga DWG. Ya, kalau DWG ya tinggal di ini aja, diimport. Misalnya ya, di contoh aja. Nah, nah jangan cuma di jangan cuma diimport ya, tapi disusun kayak gini. Kalau cuma diimport aja nilainya mungkin nggak sempurna 100 ya. Ya, jadi selain diimport itu juga disusun.
Ini nggak perlu sebanyak ini sebetulnya. Ini rajin dia. Minimal minimal satu nggak apa-apa. Jadi kalau satu itu nggak masalah. Cuma denah aja. Jadi nanti fasadnya teman-teman karang sendiri, nggak apa-apa. Atau mungkin fasad aja, terus denahnya dikarang sendiri, itu juga nggak apa-apa. Atau mau dua-duanya lebih baik sebetulnya. Ya. Jadi untuk data silahkan. Kalau ada yang mau data point cloud itu juga silahkan. Tapi data point cloud itu besar ya. Mungkin kalau diupload ke Google Drive jadi jadi berat nanti. Atau misalnya ada punya data point cloud yang ukurannya kecil, 30 mega misalnya. Ya silahkan aja, nggak apa-apa. Ya, untuk data point cloud itu misalnya nih ya, ada yang ingin pakai saya data point cloud aja dah. Nah, di sini di download link itu eh, ada mana sih? Ini ada sampel data yang bisa teman-teman download, nggak masalah. Ini diambil dari sini aja. Tapi di sini ukurannya besar-besar ya, ada 121 mega, 155, ini ada yang 75 mega. Ya, silahkan aja nggak apa-apa. Ya, mana tadi? Ya, untuk kriteria satu ada yang mau bertanya nggak? Ditanyain, ada yang mau ditanyain nggak? Ya, jadi data itu harus ada karena eh, dan harus sesuai ya. Jadi antara data dengan modelnya itu harus sesuai. Jangan gambarnya apa, datanya apa, modelnya apa gitu ya. Nah, karena itu nanti dianggap tidak ada data karena memang tidak sesuai. Kemudian geolocated ya, geolocated itu maksudnya kita kasih data ini apa namanya? Data lokasi. Ya, teman-teman pasti sudah tahu ya data lokasi. Nah, ini di sini ada kalau saya sarankan kalau emang udah jadi scene-nya, saya hapus aja dulu ya. Kalau memang sudah jadi scene-nya, itu gunakan add location atau set context ya. Add location yang baru ya, bukan bawaannya eh, SketchUp. Contoh misalnya saya posisinya di Magelang misalnya. Oke, Magelang. Ya. Kemudian show model. Your model has a high polygon count. Oh ya ya ya. Jadi untuk yang terlalu besar dia nggak bisa di ini ya, nggak bisa disejajarkan. Terus sebentar-sebentar ini. Kemudian continue. Ya ini contoh aja ya. Nah, karena karena kita ingin dapat lokasinya doang, jadi nggak perlu gede-gede ya. Nanti teman-teman hapus aja untuk lokasi ininya, apa gambar satelit itu nanti dihapus aja ya, nggak diperlukan.
Hmm. Ini biar cepat, resolusinya di lowin aja. Hmm. Oke, kalau sudah, kita yang 2D aja, nggak usah 3D. Kemarin emang nggak bisa dirubah ya arahnya ya? Oh iya, ini benar nggak bisa dirubah. Nggak sih, nggak puas. Cannot change north. Nah, kayak gitu. Kalau ada ini kita adukan aja. Ya, kita import dulu aja. Jadi memang nggak perlu eh, gede-gede ya, karena nanti akan berat gitu. Jadi ini dihapus saja, di unlock, lalu dihapus. Nanti juga sama ya. Ini ada atau geolocation content ini di. Oh ya, karena cuma 2D, tadi 2D aja ya, berarti yang 3D-nya nggak masuk. Nanti kalau kita lihat di entity info, ini mestinya ada location di sana. Nah, untuk lokasi arah utara, kan tadi sih harusnya bisa dirubah ya. Nah, kalau nggak bisa dirubah, teman-teman bisa install extension yang namanya Solar Node. Ada nggak ya di sini? Coba dicek dulu. Nggak ada. Kalau nggak ada, bisa searching di eh, warehouse ya. Anggaplah ini memang misalnya project, bukan project, modelnya beneran ada gitu ya. Ketik aja Nord gitu ya. Nord. Nah, ini free, diinstal aja, lalu diinstal. Seperti itu aja. Nah, oke, kalau sudah di close, nah nanti munculnya ini Solar Nord. So kalau misalnya ternyata arahnya itu Buka bersama kok. kalau misalnya arah utaranya ke sana, nah ini set north, di set northnya aja ke sana, gitu. Ya, saya sambil bacain pertanyaan. Apakah boleh menggunakan data denah dari tugas satu? Boleh, boleh. Data denah ya. Sebenarnya tugas satu itu nggak ada wajib untuk data sih. Tapi ada beberapa teman-teman yang masukkan data, jadi mau dipakai lagi nggak masalah. Kemudian izin bertanya Pak, apakah untuk tugas 2 ini bisa menggunakan file tugas satu? Ya, silakan. Yang penting ada itu sumber datanya ya. Nggak boleh nggak boleh pakai data dari dataset ya. Mungkin teman-teman dari kampusnya harus tugas itu harus inline ya. Jadi ada apa namanya istilahnya? Mungkin ada yang mewajibkan, kampusnya mewajibkan tugas satu, dua, tiga itu tuh harus satu kesatuan gitu. Ya, jadi nggak masalah. Yang penting kriterianya itu terpenuhi aja. Ya. Bisa, bisa. Tapi ya itu tadi ya, ada data, ada datanya.
Oke, makasih yang bantu jawab. Data denah doang nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Heeh. Soalnya nggak mau memberatkan juga ya. Oh iya, nggak bisa ya. Jadi untuk add location terserah mau pakai add location yang lama atau pakai add location yang baru. Itu ternyata yang baru juga nggak bisa diputar Node-nya. Jadi untuk putar Node itu kita harus install extension lagi yang namanya Solar Node. Ya, diinstal aja Solar Node-nya. Atau mau manual juga boleh. Ya, misalnya nih ya contoh nih. Ini lebih praktis lagi sebetulnya. Contoh, sebentar saya buka Maps ya. Maps. Ini contoh ya. Misalnya saya ke Palembang deh, ke Palembang. Lokasinya ada di Palembang, dekat Jembatan Ampera. Ya, misalnya di sini. Ini kan kita punya watch here ya, watch here. Ini ada latitude longitude. Ya, kita bisa masukkan ini sebenarnya. -2,9 segala macam gitu ya. Jadi di model info, ini geolocation, ini ada set manual location. Nah, tinggal country-nya apa, kotanya apa, latitude-nya yang ini, yang depan. Kemudian longitude-nya yang sebelah kanan gitu. Tinggal diisi aja. Kalau kayak gini kan nggak perlu ada koneksi internet sebetulnya. Jadi nggak perlu koneksi internet kalau begitu. Kalau yang at location ini harus koneksi internet. Ya. Kemudian untuk arah utaranya nanti tinggal disetting pakai solar node. Kayaknya solar node ini nanti masuk ke dataset aja. Ya. Jadi datanya bisa ngambil dari internet atau dari siapapun gitu ya. Untuk bangunannya harus 2 lantai. Mana? Tidak ada kriteria 2 lantai ya, jadi disesuaikan aja teman-teman. Kalau mau 2 lantai, silahkan. Siapa tahu kampus kalian mengharuskan tugasnya harus 2 lantai, eh, bahkan mungkin gedung gitu ya. Nah itu disesuaikan aja. Data nggak harus berupa denah, misalnya teman-teman punya data tampak aja gitu ya, eh, silahkan. Cuma nanti akan kesulitan tuh pada saat bikin denahnya, jadi lama. Mungkin kalau cuma ada denah, ya data denah bikin tampaknya bisa ngarang gitu ya, lebih mudah ngarang, lebih ya dua-duanya juga ngarang sebetulnya ya. Cuma sepertinya bakal lebih cepat kalau yang di Karang itu tampak kasat gitu ya, itu akan lebih mudah ketimbang harus mengarang denah. Oke, kita pelan-pelan dulu ya kriterianya ya, pelan-pelan dulu satu dari satu udah clear ya. Untuk yang kriteria satu, data dan geolocation itu image satelit dan kontur tuh dihapus aja. Oke, kita kalau nggak ada pindah ke layoutnya. Nah, ini saya harus download juga nih layoutnya sebentar. Kebetulan dia ada file layoutnya, dikumpul sama dia. Sebetulnya eh, file layout ini itu tuh di dalamnya juga ada file SketchUp-nya sebetulnya. Jadi eh, kalau misalnya teman-teman lupa ngumpulin SKP-nya, SketchUp-nya, tapi ngumpulin layoutnya itu nggak masalah. Nggak masalah. Karena di dalam layout ini kalau saya buka pakai WinZip nih, oke gimana ya caranya ya? Saya harus coba ini dibuka pakai WinZip nih, isinya, ada file SketchUp-nya. Atau ini di rename ya. Mungkin ini kayak gini nih caranya. Option.
height extension. Nah, ini. Jadi, ups. Nah, ini file layout ini kalau layoutnya dirubah jadi zip misalnya, yes. Nah, di dalamnya ini ada ref. Ini ada file, ada referensi-referensi termasuk file SKP-nya di sini. Saya bisa buka dari sana. Atau dari dalam layout juga bisa sih. Ini saya rubah lagi ke layout. Nanti saya buka ya. Kita buka layoutnya. Ya. Jadi file referensi ini bisa dibuka di SketchUp juga. Kalau kita klik kanan ini bisa open with SketchUp. Itu sama aja. Jadi kalau lupa ngumpulin SKP-nya, tapi ngumpulin layoutnya, nggak usah khawatir. Nanti referensinya juga akan kelihatan di sini semuanya. Gitu ya. Oke, eh, yang pertama di layout ada denah tampak potongan ya. So teman-teman harus mungkin pakai PDF-nya aja deh. Nah ini PDF-nya. Kalau PDF tuh jadi cepat, agak lumayan mempercepat penilaian. Nah ini ada di denah ya, kemudian ada tampak, kemudian ada potongannya ya, gitu. Jelas untuk nomor dua. Jadi kalau misalnya cuma ada denah doang, nilainya nggak sempurna. Atau tampak doang, itu nggak sempurna. Atau denah sama potongan aja, nanti ada bobotnya. Gitu. Dibikin aja tiga. Makanya kalau misalnya datanya cuma denah misalnya, ya berarti eh, nanti potongannya atau tampaknya itu eh, nggak sama ya, nggak mesti sama. Itu nggak masalah gitu. Yang penting denahnya ini. Kadang orang lebih sulit ngedesain denah, ada yang lebih macam masing-masing ya, ada yang lebih sulit ngedesain denah daripada fasad. Yang paling enak sih sebenarnya denah sama tampak ya. Denah tampak depan itu lebih mudah. Yang contohnya itu ada di dataset dataset CAD seperti ini contohnya datanya. Nah, ini lebih mudah ya. Ada denah, ada tampaknya, itu cukup sebetulnya. Berikutnya adalah nomor dua udah clear ya. Nomor tiga ya sekarang. Nah, ini di gambar denah itu harus ada dimensi. Jadi sebenarnya ini denah aja ya, denah. Tapi ini kurang nih. Jadi di setiap gambar denah tapak potongan tuh ada dimensi. Ini saya refer ke ada dimensi, label, sama apa lagi? Judul viewport yang ini. Ini judul viewport sama skala gitu ya. Jadi kalau nggak lengkap ya nilainya nggak ini apa nggak full gitu. Kalau mau lengkap harus ada dimensinya, harus ada labelnya seperti ini, namanya dan skalanya. Sorry, mungkin saya cari dari PDF nih, versi PDF. Kalau di elevasi ya, atau potongan misalnya, nah itu nggak mesti sedetail ini. Ini karena beliau orang sipil nih. Jadi biasanya kalau potongan itu mungkin cukup bagian bawah ya, bagian bawah yang didimensi. Untuk yang sebelah sininya itu cukup elevasinya aja, elevasinya aja. Tapi kalau mau dibikin ini juga nggak masalah, nggak salah ya. Mungkin yang, oh sorry, kalau potongan mungkin lebih detail. Yang dimaksud itu adalah tampak ya. Kalau tampak, nah ini ada ada elevasinya, ditambahin elevasi aja. Ini kan nggak nih, nggak ada nih.
Seperti itu. Clear ya untuk yang nomor 3. Jadi kalau cuma ada dimensi label ya cuma 50% nilainya. Nggak ada viewportnya, nggak ada skalanya gitu. Jadi eh, biar teman-teman terbiasa ya, gambar itu lengkap gitu. Kemudian nomor 4 nih, nomor 4 ada analisis bayangan matahari pagi dan sore. Karena kita modul 2 ini kan analisis ya, jadi kita coba lakukan nggak cuma model, dikentelin, diperbanyak analisisnya. Nah makanya untuk SketchUp sebenarnya teman-teman bisa gunakan extension-extension yang ada di sini yang sudah ada di dataset ya. Itu bisa dipakai sebetulnya. Ya, mungkin ada nggak semuanya, tapi ada beberapa yang bisa dipakai. Ya. Nah, yang paling sederhana, misalnya saya nggak pakai nggak pakai extension. Di SketchUp itu kan ada simulasi matahari ya, simulasi matahari. Jadi saya mesti bikin simulasinya. Jadi tampak atas ya, dihidupkan aja shadow-nya. Kemudian ini dibikin pagi hari seperti apa gitu ya. On, nah kemudian yang on ground ya, yang on ground. Nah ini kita bikin scene ya, dibikin scene. Kasih aja nama di sini, sun, morning. Kemudian dibikin siang boleh, tapi yang diminta kan pagi dan sore ya. Di sorenya ini jam 4 misalnya. Sun, afternoon. Ya, kalau sudah nanti dimasukin ke layout. Di layout itu dibikin ininya, ceritanya. Ya. Apakah harus menggunakan ini? Enggak. Yang penting teman-teman lakukan analisis. Mau pakai extension apa? Kuriksan ya kemarin ya. Ada mau pakai Kuriksan di sini. Nah, misalnya. Nanti tinggal dibikin aja screenshot. Kalau misalnya dia misalnya ini ya. Kan ini kan nggak bisa dibikin scene. Itu di ini aja, di screenshot aja gitu ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini bisa di screenshot nih seperti ini. Lalu hasil screenshotnya masukin ke layout. Ya, tapi yang minimal yang kalau nggak pakai sama sekali ya itu pakai bawaannya SketchUp ini aja. Ini sebenarnya cukup ya. Ya jamnya sih bebas, yang penting pagi dan sore. Jadi lapar ya. Masakan Padang. Di potongan apa harus ada? Nggak harus, nggak harus. Jadi eh, yang penting di situ ada potongan aja. Mau dikasih lebih baik, lebih bagus ya. Nomor 4 tadi ada yang nanya ya. Oke, selain pakai Kuriksan ya, misalnya, saya matiin dulu nih. Kita coba lagi. Extension analysis, shadow projector misalnya. Di deskripsi nggak pakai deskripsi nggak apa-apa. Ya. Tadi apa namanya? Shadow projector ya. Sudah diinstal. Kita harusnya sudah masuk di sini. Shadow. Oh no no.
bukan. Di mana dia? Extension apa belum saya install ya? Sebentar. Ya Allah, memastikan lagi Shadow Projector. Wah ini ada. Ini udah masuk sih. Masuk mestinya dia ada di ada di tools. Bayangannya harus menggunakan tampak. Nggak harus sih sebenarnya. Nggak harus. Kalau mau dibikin eh, ini juga boleh sebenarnya. Nah sebenarnya kalau mau ini, kalau bisa dibikin cerita gitu ya. Misalnya, nah nih, ini pagi hari ini ya, jam 7. Ini mungkin desainnya nggak terlalu ini, karena mataharinya dari sana nih. So, ya, di pagi hari itu tidak ada cahaya matahari yang masuk eh, ke dalam, bukan tidak ada cahaya mataharinya itu minim gitu ya, karena mungkin terblok sama ini. Nah, ini kalau teman-teman rubah arah utaranya, dia akan ikut berubah tuh. Misalnya nih ya saya rubah ya, arah utaranya itu, nah kayak gini. Ya, jadi di pagi hari ini matahari mampu memasuki ruangan apa aja, misalnya ruang tamu, ya. Kemudian eh, ada mungkin di sini ada ruang kamar gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuknya interior, kita bisa visualkan juga di sini. Ini terlalu kecil sih ya, modelnya terlalu kecil. Rumah SSSS ini mungkin sangat-sangat sempit. Nah, ini kalau mau ditampilkan biasnya ini on face-nya harus dinyalakan ya. Atau saya bikin baru aja deh. Sebentar. Saya bikin model yang baru aja. Ya, ups. Ya, ini contoh aja. Nah, mau divisualkan dari dalam itu bisa juga nih. Nah, terah bebas bercerita di sana. Kemudian yang berikutnya. Jadi sebenarnya ini nomor 4 ini analisis ya. Teman-teman bisa
berapa berimprovisasi di sini. Terserah. Nah, kemudian POV ya. POV yang jelas kalau interior kita misalnya mau masuk ke dalam ruangan, kalau misalnya dia tertutup seperti ini, mau nggak mau kita harus pakai manual ya, manual seperti ini. Tapi kalau misalnya dia bisa kita akses, ya contoh misalnya ini saya gitu ya, ini ya, kemudian dari sini ada pintu, bisa diakses. Kita bisa gunakan kamera tool yang ini, kemudian taruh di sini. Nah, gitu. Nah, kalau sudah di dalam, itu lebih baik kita gunakan ada yang namanya walk tool. Nah, ini kita kayak main game aja. Bisa panah depan, belakang, kanan, kiri. Kita kayak main game. Kemudian untuk kalau misalnya terlalu sempit, supaya lebih lebar, kita gunakan zoom. Nanti di sini berubah ya field of view-nya. Ini bisa digedein. Misalnya mau lebih besar lagi, ketik aja 70, 80 misalnya. Kalau sempit. Ya, kan di layout bisa buat teks ya, deskripsi. Atau kalau misalnya teman-teman udah buat analisis di apa? Analisis di Word, kata-katanya udah ditulis di Word atau di Notepad, itu bisa di-insert aja filenya. File di sini ada insert karena dia juga bisa install insert file txt. Doc bisa nggak doc? Oh, doc nggak bisa. Bisanya txt. Jadi dibikin deskripsinya itu di file Notepad, kemudian disimpan, lalu di-insert. Nah, itu juga bisa. Mau diketik manual bisa juga. Misalnya mau diketiknya, ya misalnya di sini. Ini ada teks, diketik manual di sini. Itu nggak apa-apa. Karena kalau nggak salah, ini bisa penomoran sekarang. Pemanusiaan. Coba ya, kita cek di teks ini. Hmm, nggak bisa deh. Nggak bisa dibikin rich text itu nggak bisa ya. So, belum ada fiturnya untuk lebih ini. Jadi di apa? Ya nggak ada pilihannya ini dibikin numbering itu nggak bisa. Yang bisa itu AutoCAD ya. AutoCAD bisa sekarang. Apa ini? Potongannya harus ada strukturnya ya, kayak rangka atap. Nggak harus, nggak harus, nggak harus. Tidak dalam kriteria ya, karena kalau dibikin kriteria nanti teman-teman yang dari jurusan lain yang bukan arsitek sipil kesulitan nanti. Kalau mau dikasih lebih baik ya. Kalau saran saya kerjakan aja selengkap-lengkapnya, sebaik-baiknya gitu ya, karena nanti tugas ini bisa jadi akan diminta oleh kampusnya ya. Dan mungkin akan dipresentasikan juga di batch yang lalu itu ada beberapa yang
kampusnya itu minta mahasiswa mempresentasikan ke mereka dan ada saya gitu, ada kita mendampingi. Oke, ada pertanyaan lagi? Hmm, enggak ya? Kita lanjut. Nomor 5 ini yang paling jelas sih, nggak ada pertanyaan ini udah pasti ya. Jadi harus ada ininya, logo, nama minimal nama sama logo. Yang lain-lain itu eh, nggak ada juga nggak apa-apa. Nama, logo, kalau logo kan pasti udah ketahuan ya dari universitas mana. Nah ini tinggal di atau mau nama nama kampusnya ditaruh di sini boleh juga. Di, di ditulis aja nih ya biar seragam. Teman-teman tulis aja ada nama, terus nama kelompok, kemudian nama mentornya siapa, nama DPP-nya siapa. Nah, ini semua ada di sini ya. Ada di sini semua. Kelompok, nama, ya semakin banyak semakin bagus sebetulnya. Ini ada nama mentornya, ada nama DPP-nya, kemudian mungkin ID kegiatan, itu bisa di jurusan universitas, ada semua. Oke, jadi layout itu seperti itu dan teman-teman minta tolong untuk mempercepat membantu kita ini diekspor ke PDF di PDF. Nanti dikumpulin juga PDF-nya. Itu akan ngebantu banget karena kalau misalnya ada yang nggak ngumpulin PDF itu nggak masalah sebetulnya nggak masalah. Nah, kalau misalnya ngumpulinnya itu layout tapi bukan PDF, biasanya kita yang PDF kan gitu. Jelas ya? Ada apa lagi yang nanya? Ayo dong, nanya dong. Oh tadi ya, lupa ya. Selain Kuriksan, yang ini ya tadi ya. Saya lupa ngejelasin. Ini saya normalin dulu nih di 40. Oke, oke. Kita jelaskan dulu. Nah, di sini contoh aja misalnya ini ada shadow projector. eh saya lupa ya pakainya. Kalau nggak salah ini harus ada surface begitu. Jadi kita pengen memvisualisasikan eh, ini kita apa namanya bayangan kita. Ya, ini misalnya di set pagi hari gitu kan. Kemudian dipilih surface-nya. Kemudian kalau nggak salah ini ya tools ini ada tick shadow projector, new shadow projection. Nah, di sini ada tipenya line atau face. Misalnya kalau line, ini oke aja. Kalau line lama ya. Nanti dia harusnya ngebuat. Ya, mentor sama DBP masuk di tabel diperiksa. Ya, tapi itu sebetulnya nggak wajib. Tapi kalau mau buat biar rame gitu kan, agak aneh aja gitu. Kop gambar tapi sepi gitu kan. Nah, oke, mungkin ininya nggak apa. Kita coba buka lagi. Oke, oke. Kita coba tadi yang lain ya soalnya. Jadi dia bug spread. Kita coba aja lagi yang lain. Kalau yang face biasanya lebih ringan dia. Oke. Tools, it's salah.
tools, shadow projector, new, kita face, text height-nya apa ya? Saya lupa nih. Jadi masih itu. Nggak, nol lagi. Atau mungkin saya coba buka file SketchUp baru aja ya. Ini saya nggak semuanya saya terlalu update untuk extension ini. Oke, misalnya ini yang misalnya. Hidupkan shadow-nya. Nah, ini ada shadow-nya ya. Kalau misalnya masih error juga ya kita ganti. Tinggal. Nah, ini muncul. Tak ulangin ya. Harusnya ini ke anu semua, keambil semua. Tools. Oh, dipilih dulu. Tools. Oh, bisa ya. Hmm, coba saya bikin misalnya, nah, anggaplah gedung kayak gini ya. Ini anggaplah ini gedung gitu. Mungkin terlalu kompleks ya. Ini saya sambil refresh juga sih sebetulnya. Nah, ini mestinya begini nih. Kalau dia nanti jadi grup sendiri. Bayangannya itu kayak dia cuma bikin bentuk bayangan aja buat nanti divisualkan di layoutnya gitu. Mungkin kita ingin satu di sini, ya kan? Kemudian satunya lagi, nih. Terus ini yang kedua, terus lanjut aja dulu ya. Nanti dicoba-coba.
Tapi kan itu ini aja apa pelengkap aja. Lalu yang keenam, nah ini redesign ya, redesign. Jadi kita harus buka redesign. Kalau misalnya memang sudah expired itu kalau tidak salah ya, kalau akun Trimble yang sudah expired, SketchUp udah expired tuh kayaknya mesti bikin akun lagi. Coba sebentar. Ini saya baru soalnya. Nah, ini kalau mau bikin new study, kalau nggak bisa, ada kemungkinan teman-teman harus bikin akun baru karena mungkin sudah expired SketchUp-nya dan dia bisa ngebaca gitu. Tapi kalau misalnya ada yang udah lewat 7 hari tapi masih bisa ya teruskan aja. Karena kan yang penting bisa create new study-nya ya. Jadi create new study nanti kita pilih. Jadi teman-teman harus ada eh, lokasi, sorry, deskripsi lokasi, jenis bangunan, cover, 7 aspek. Jadi kita jenis bangunannya kita tentuin. Mau kantor kah, perumahan, misalnya kantor gitu ya. Kita kasih nama, tugas misal. Nah, lokasinya di tempat masing-masing ya. Misalnya di Banjarmasin ya ketik Banjarmasin gitu. Nah, kemudian eh, dipilih satelit ya, kemudian continue. Ya, create study. Stop. Nanti dia akan buat study. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya buka lagi aja untuk contohnya. Jadi yang pertama, teman-teman harus buat cover seperti ini. Ya, dibikin covernya, ada namanya, ada nama kampusnya. Kemudian eh, ini bebas ya. Yang penting ada nama sama tahu namanya, kemudian kelompoknya dan nama kampusnya. Mau dikasih logo kampus boleh juga. Mau dikasih logo ada kampus mungkin di sini ya. Ada logo MSIB, logo Neosia, logo kampus masing-masing itu juga bagus. Kemudian yang berikutnya adalah deskripsi lokasi. Nah, jadi lokasinya di mana itu jelas. Nah, mungkin biar ini apa biar lengkap di screenshot aja Google Maps-nya di screenshot. Covernya itu dapat dari mana? Bikin sendiri covernya. Ini bikin sendiri aja ya, covernya bikin sendiri. Maksudnya logonya ya. Kalau logo banyak ya di Google atau nanti kita masukkan deh logo-logo di ini di apa di grup kalau ada yang butuh ya. Masukin logo-logo yang diperlukan. Mungkin logo Neosia sama logo ini ya MSIB. Sebenarnya bisa cari ya di Google bisa cari misalnya logo MSIB. Nah ini ada banyak. Bisa lah teman-teman bisa. Ada kampus Merdeka juga. Ya, mungkin logo Leosia. Ini juga banyak juga nih. Tinggal diambil aja. Jadi di screenshot Google Maps-nya ditaruh di sini. Itu untuk lokasi. Kemudian untuk jenis bangunannya, nah ditentukan di sini ya. Oke, kemudian dijelaskan teman-teman. Ya, ini ada 7 aspek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di, dibikin screenshot, kemudian dijelaskan. Ya, dijelaskan. Jadi bikin esai. Nggak harus sebanyak ini nggak. Jadi mau dibuat apa singkat-singkat juga nggak apa-apa.
Jadi jangan yang ini doang ya. Ini ada. Nah ini, kalau ini kan tinggal download ya di sini ya. Betul download report. Ini kan ada PDF. Kalau ini mah gampang, nggak usah apa namanya, nggak usah mikir, tinggal download gitu. Tapi dijelaskan dalam bentuk deskripsi. Silakan nanti kalau mau diambil potongan-potongan gambarnya ini bisa dimasukkan ke dalam esainya. Nah, ini seperti ini. Ini bahkan dia nggak masukin screenshot ya. Esai contohnya, nggak, jangan, tidak bisa. Jelasin aja nggak apa-apa. Nanti kan ada proses mentoring ya, gitu. Ini, ntar kalau, nah kalau ini kan bahasa Inggris nih teman-teman. Jadi kurang bisa menjelaskan gitu. Ya, dijelaskan aja dalam bentuk ini. Pak, buat esai ini, iya, buat semuanya. Jadi ini salah satu komponen eh, dari tugas 6 gitu. Teman-teman pada gampang kok bikinnya, malah lebih mudah bikin esai daripada bikin model. Coba kita lihat yang lain ya, contoh yang lain. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, ini SketchUp kampus diisi ya, diisi sertifikatnya. Jangan kosongan, ini kayaknya masih banyak yang belum ngumpulin nih. Nanti dibikin listing aja lagi ya, kalau buat yang belum, biar ingat. Ya ada sebagian yang sudah, ada yang sebagian yang belum. Mana tadi? Tugas 2 ya. Nah ini kayak gini. Ini bagus nih, ada logonya. Nah ini isi skill lokasi, titik koordinat, kawasan geografis, tapak berada di kota Surabaya. Nah kayak gini. Nah, jenis bangunannya. Ya, kayak gini aja. Nggak masalah. Pelan-pelan aja dikerjain ya. Pelan-pelan dikerjain. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kok waktunya, walaupun sebenarnya udah dari kemarin-kemarin mestinya dicicil ya. Kan sengaja deadline ditaruh di sana itu biar teman-teman tuh bisa ngukur, nggak nunggu, bisa nyicil lah, bukan bukan untuk diselesaikan ya. Minimal dicicil gitu, dicicil. eh Dikumpulkan aja sebelum deadline ya, karena nanti kalaupun ada eh, biar nggak kena revisi aja, biar nggak kena pengurangan aja gitu. Nanti kalau misalnya ternyata mentor bilang ini harus ditambahin ini, tambahin itu, eh, maksudnya bukan bukan itu ya. Maksudnya kayak ada yang kurang-kurang gitu ya. Nanti mungkin mentor akan sampaikan kalau ini loh yang kurang begini dan silahkan kalau mau direvisi. Misalnya nih baru baru sempat 5 gitu ya, baru sempat 5, 6, 7-nya nggak sempat gitu ya. Nah nanti mungkin mentor akan sampaikan. Oke, kita baca pertanyaan lagi. Itu saya bilang kampus dari ini lebih ke izin. Ya, mm-mm. Ini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di kembali lagi ya ke scoreboard sebetulnya. Jadi ini ditaruh di sini bukan tanpa tujuan. Ini sebenarnya link ya. Cuma mungkin karena teman-teman nggak ngeh kalau ini link, ditulis lagi deh di sini. Ini dibuka aja ya. Kemudian login, pilih minimal 3. Misalnya yang mana?
Ini gitu ya, bikin eh, bangunan dari referensi. Ini login dulu aja, sign in. Nanti di sini ada yang harus di-download. Ini saya login aja deh, biar kelihatan. Hmm. Oh ini masih. Jadi hati-hati teman-teman, ada course-course yang belum siap. Ini belum siap nih kayaknya. Oh sorry, ini enroll for free. Enroll for free. Klik enroll for free. Karena ada beberapa yang belum siap nih. Jadi di-download dulu access filenya, ya. Kemudian complete and continue. Itu aja, tinggal tonton videonya. Betul? Gitu. Ya. Nanti terakhir teman-teman akan dapat sertifikat kayak tadi yang untuk eh, dikumpulkan di Google Drive. Ya, misalnya, nah nih, kumpul aja di sini. Gitu. Harus portrait? Nggak harus. Terserah. Biasanya kalau arsitek itu ada yang nyeni mau pakai landscape, nggak masalah. Login pakai akun berpengaruh. Jadi kalau sebenarnya gini, temporary dia nanti di akhir itu mana tadi? Contohnya mana ya? Jadi ini dia akan ngedetect nama ya. Jadi pastikan nama kita di sini itu dia akan ngambil nama kita di profil. Nah, sebenarnya kalau mau pakai email temporary boleh. Ini saya nanti kasihnya nama Loki lagi. Ini harus di ini dulu ya, harus diperubah dulu namanya. Ya. First name, last name. Jadi terserah mau pakai emailnya temporary, tapi first name, last name-nya tuh bener gitu nama kita. Supaya nanti begitu generate sertifikat tuh langsung keluar namanya. Oh iya, heeh. Oke. Ya, nanti kalau namanya Loki bingung ini punya siapa. Oke, any else? Eh, jadi hari ini tuh tadinya mau mau materi-materi ini ya, materi project schedule dan seterusnya, tapi ternyata belum siap instrukturnya. Jadi hari ini kita balik lagi ke silabus aja ya, sesuai dengan silabus. So, ada 2 minggu ya untuk kumpulkan. Ya, harusnya cukup lah. Harusnya cukup. Cukup. Cukup nggak? Menurut teman-teman, kurang apa cukup? 2 minggu. Sebenarnya ya 2 bulan. Kan dari awal kan, dari kita mulai ini sudah dikasih tahu tuh ini. Nah, sebetulnya kalau mau gampang, teman-teman, di sini kan ada template. Ya, inget nggak template? Kita punya template kan di sini. Mana? Hmm, di sini ya, di layout file, ini ada template Neosia. Nah, karena di sini udah cukup lengkap ya. Mau paling cuma ininya aja nanti dimodifikasi.
apa judul gambar dan seterusnya ini bisa dimodifikasi karena ini untuk denah plan view, ini tampak, ini potongan, nah ini ada sun study, bahkan nggak cuma dua, ada empat di sini gitu. Masih ingat ya kalau nggak salah di video keberapa itu saya jelaskan cara pakai template-nya seperti apa. Jadi yang pertama itu kita harus normalisasi dengan ininya apa dengan file SketchUp-nya. Jadi karena file template layout kita itu akan sorry akan connect sama reference model gitu. Ya. Silakan teman-teman dibuka-buka dulu. Kita coba break 5 menit ya. Ya, cukup ya. Nggak ada pertanyaan. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan untuk tugas nanti eh, tugasnya diselesaikan aja, dimaksimalkan. Kemudian jangan lupa juga nih ya, SketchUp kampus ini nggak banyak. Nanti kalau misalnya memang sudah ada, biasanya mentor tulisnya di scoreboard ya. Jumlahnya ada berapa di situ ditulis. Dan sebetulnya nulisnya itu di akhir-akhir program karena kan ini tuh berkaitan sama sertifikat SketchUp. Jadi biasanya nih angka-angka di sini nanti tuh munculnya menjelang-jelang akhir tuh ada gitu ya. Tapi sudah ada beberapa kayaknya kalau nggak salah ngelihat ada beberapa yang ini sudah ada beberapa yang terisi gitu. Saya lupa di grup berapa gitu ya. Nanti dicek aja. Ada, iya bener ada. Makasih udah diingatkan. Ini 3D Connection ini nanti gini deh. Oke, gini aja. Sebentar ya, saya sebar aja ya. Teman-teman isi formnya sekarang. Isi formnya sekarang. Sebentar, ini agak rahasia dikit nih. Ada rahasia dikit. Karena saya sudah ditanyain juga sebetulnya. Kita udah ditanyain, ini jadi mau 3D Connection juga nanyain loh. Mana sih email saya? Ini close dulu ya. Nih, Indonesian Student Program. Ini saya balik dulu. Nanti teman-teman tolong diisi ini, arsitektur student. Ya, oke. Ini teman-teman silakan ikutin stepnya. Jadi step A ada di ini, ada di. Silakan ada yang tolong copy paste di grup ya. Jadi di sini eh sebentar. Ini tuh ada brosurnya tapi enggak ini. Jadi teman-teman tonton aja. Ini ada video tentang aplikasi 3D Connection ke beberapa aplikasi arsitektur ya. Pertama ada GBCAD. The Ini dedicated middle ini mouse sebenarnya button on the CAD mouse provides a more comfortable way of working, ditonton aja. Tapi kalau mau langsung seamlessly ke pan while reducing isi strain on form your juga hand. nggak apa-apa. Nanti teman-teman isi form di sini. Ya kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini spesial ya. Ini spesial. Eh, kita akan
cari buat teman-teman yang tugasnya bagus akan dapat gratis Space Mouse yang selama ini lengkap absennya, kemudian tugasnya juga kita nilai bagus, akan dapat satu Space Mouse. Gitu. Jadi ini diisi aja, tapi syaratnya harus ini nama, isi nama, nomor telepon kalian, email kalian di sini, kemudian dari kampus mana, designation apa? Saya nggak ngerti designation apa ya. Mungkin jabatan ya, tapi kalau teman-teman mungkin jabatannya apa ya? eh Dibikin jurusan aja deh ya. Jadi ini kampus, universitas, designationnya ini jurusan aja. Harusnya ini ya karena ini sebenarnya form ini untuk umum ya. Form ini untuk umum. Kemudian which CAD software are you using? Nah ini dijawab aja. Mungkin SketchUp gitu ya. I would like to buy this Space Mouse wireless special price. Nah jadi sebenarnya mereka ada promo ya, ada promo. Promonya itu adalah harga spesial Space Mouse yang eh, yang didemokan di video-video tadi itu mau dijual setengah harga. Kalau nggak salah itu harganya kan 3,5 ya, kalau nggak salah ya nih, kalau nggak salah. Dia harganya nggak nyampe 2 juta. Ya, harganya nggak nyampe 2 juta. Coba kita lihat di Tokopedia berapa sih harganya. Saya juga agak kurang ngeh nih. Yang Space Mouse ya. Oh, 4,5. 4,5 ternyata. Dia ngejualnya nggak nyampe 2 juta. Cuma memang harus isi ini. Kalau nggak isi ini nggak berhak dapat harga spesial itu. Gitu. Jadi fungsi form ini tuh ada dua. Pertama, sebenarnya ini tujuan utamanya untuk pembelian harga spesial. Khusus buat mahasiswa sebenarnya. Sampai saat ini baru itu ya informasinya. Kalau misalnya ternyata itu harga spesial untuk dibuka ke umum, nanti kita akan infokan. Mungkin harganya nggak sama untuk student. Oh ya, ini harganya 4 juta nih ya. Harganya 4 juta, dijualnya nggak nyampe 2 juta kalau nggak salah. Yang kedua untuk memilih teman-teman yang itu untuk door prize ya. Door prize-nya nanti pada saat event. Hah? Maksudnya? Belinya pas 4,4 maksudnya? Di sini nggak ada cashback. Gitu. Jadi minta tolong nih diisi aja ya. Diisi aja untuk nanti kita pilih. Kalau misalnya teman-teman kita nilai bagus tugasnya tapi kok nggak ngisi itu berarti nggak bisa dapat. Ya, terima kasih yang udah nanya tadi jadi ingat. Yang sudah ngisi boleh ketik angka 2. Sip. Nah, ini sebenarnya ada jatah buat teman-teman di ini ya, buat teman-teman di yang CAD-CAM.
Nggak dihitung. Nilai assessment nggak dihitung. Oke? Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini materi kita belum ada tugas dua ini apa juga dapat revisi. Ya, nanti ada revisi. Ya, direvisi. Tenang aja, teman-teman di sini kita biar teman-teman tuh nilainya nggak terlalu eh, bisa ngedongkrak IP gitu maksudnya. Cuma ya itu ya kita juga rasional. Kalau teman-teman yang malas-malasan, kita nggak kasih nilai ini. Jadi ada kita apa nilai itu kita barter sama bukti. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk sesi hari ini.